Besides Mingchu, there is also Yuda, who keeps several types of tarantulas whose poison levels are relatively tolerable for humans. Saya suka motret awalnya. Jadi saya foto beberapa tarantula yang memang bagus, terus kesini saya pelajari cara merawatnya juga sangat mudah. Kebetulan saat ini saya keep atau pelihara beberapa spesies tarantula yang cukup aman untuk dipelihara di rumah. Spesies-spesiesnya cukup menarik untuk kita lihat, sangat cantik-cantik. Untuk di Indonesia yang saya tahu banyak, ada beberapa pemain tarantula yang memang dia ngebreeding tarantula itu sendiri. Breeding tarantula itu memang cukup sulit karena memang tarantula itu sifatnya dia akan memangsa si pejantan setelah kawin. Membutuhkan keterampilan khusus dan timing yang pas untuk si tarantula itu kawin. Primadona di Indonesia itu ada, salah satunya itu Sumatran Tiger. Dan itu yang saya tahu di Indonesia sendiri sudah hampir punah. Sekarang mungkin ada beberapa teman-teman yang pelihara untuk dikembangbiakan secara istilahnya captive breed lah di Indonesia gitu. Tarantula itu dibagi beberapa tempat hidup. Yang satu dia di tanah, kemudian di pohon ada yang dia burrow, dia bikin lubang ke dalam. Nah untuk di tanah itu biasanya kita tergantung spesies tersebut. Jadi tingkat kelembaban itu disesuaikan dengan jenis spesies yang kita pelihara. Untuk kandang sendiri biasanya settingannya seperti ini. Ini salah satu standarisasi untuk tarantula jenis green butterblue. Saya sediakan water dish di sini, terus sediakan kayu-kayuan juga dia supaya bisa bikin sarangnya di situ. Terus sama ada tanaman palsu. Ini spesies asli dari Indonesia, yaitu SP hati-hati, dia bikin lubang. Kenapa dia bikin lubang? Karena memang dia untuk melindungi diri dari pemangsa, dan biasanya si tarantula ini belum dewasa. Masih berukuran 2 atau 3 cm, dia pasti bikin lubang untuk melindungi diri. Untuk tarantula sendiri itu dia mempunyai racun yang cukup berbahaya sih sebetulnya. Tetapi seberbahayanya racun tarantula itu belum ada sih cerita orang yang meninggal karena digigit tarantula. Untuk menanganinya itu, tarantula itu memang adalah hewan yang display pets dan tidak rekomendasi untuk dipegang, terus untuk kita mainkan gitu kan. Itu cukup kita nikmati tarantula itu dari kandangnya itu sendiri. Sebelum saya beli atau misalkan ini saya browsing-browsing di internet, apakah ini tingkatnya levelnya tinggi atau tidak, terus penanganannya seperti apa, terus cara perawatannya seperti apa, itu semuanya memang sudah dijabarkan di situ. Tindakan pertama digigit itu kita lihat dulu, kita digigitnya sama spesies apa. Biasanya kalau misalkan digigit sama spesies yang memang Brachypelma itu kan low ya, maksudnya tidak terlalu beracun. Misalnya digigit di tangan gitu, itu kita cukup pencet sampai si bisanya itu keluar putih-putih biasanya. Putih-putih, dan itu hanya bengkak. 1 hari semalam sih biasanya hilang. Tarantula itu mempunyai penyakit, salah satunya DKS. Sindrom DKS itu biasanya terjadi karena kelainan genetik atau kesalahan setting kandang sih biasanya. Dia berjalan tapi tidak stabil. Istilahnya nggak sinkron antara kaki satu dengan kaki yang lain. Dan itu biasanya nggak lama, dari situ tarantulanya akan mati sih biasanya. Kalau untuk tempat sendiri, saya biasanya bersihin kalau misal di dalamnya itu ada kutu biasanya, dan itu di atas 6 bulan. Karena kalau terlalu sering dibersihin, tarantula itu sendiri akan stres. Karena kandangnya itu kan dia bikin sarangnya pasti kita bongkar tuh. Nah, yang kita hindari itu tarantula malah jadi tidak nyaman. Kotorannya pun tidak bau. Proses untuk maintenance-nya pun seperti ganti kandang atau misalkan kita ganti tempat dan ganti kokopitnya ini cukup 6 bulan sekali. In
certain periods, the tarantula goes through a molting process, which is a regeneration process that takes place by exfoliating the outside to regenerating the internal organs, including the female abdomen and genitals, including the regeneration of their lost body parts. Molting itu adalah proses berganti kulit untuk pertumbuhan si tarantula itu sendiri, dan setelah ganti kulit, warna dari tarantula itu sendiri akan semakin cerah. Si molting ganti kulit ini adalah perjalanan hidup dan mati tarantula itu sendiri. Biasanya ada yang nyangkut, itu karena kekurangan kelembaban atau misalkan ada settingan kandang yang salah, biasanya seperti itu. Tarantula itu masuknya nokturnal ya, kadang dia aktif di malam hari. Kan bukan mencari makan sih, kadang mencari, kadang juga menunggu makan itu di malam hari biasanya. Untuk kepunahan mungkin ya karena memang habitat dia yang terganggu. Pemburuan liar saya sangat tidak setuju ya sebetulnya ya, karena memang itu akan merusak habitat asli dari tarantula itu sendiri. Bahkan punah, ada beberapa hampir punah ya si tarantula itu. Ya sebaiknya stop untuk pemburuan liar. Terus untuk teman-teman yang mau keep atau beli tarantula, saya sarankan jangan membeli tarantula yang hasil tangkapan liar. Kenapa mereka menangkap tarantula dalam jumlah besar karena memang ada pembeli. Biasanya seperti itu. Jadi sarankan stop untuk membeli tarantula yang tangkapan liar.